Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan peran PTSL dan PTSP dalam mengurangi upaya bentuk pelanggaran hak atas tanah. Pada video kali ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan dengan dosen pengampu, yaitu ada Bapak Rendra Suprobo Aji, STMT. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya merupakan Nurdia Rahmawati dengan NIM 18191050107. Saya merupakan mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu ada pendahuluan, di mana kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Gagasan utama dalam konsep ini bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan cara mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial. Tanah merupakan sumber daya yang memiliki andil besar dalam kesejahteraan warga negara Indonesia. Salah satu program prioritas nasional yang digagas oleh Kementerian ATR BPN adalah percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau biasa disingkat dengan PTSL. Pemerintah daerah juga turut mengakselerasi reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, atau juga One Stop Service untuk membantu masyarakat dalam proses pengurusan perizinan secara terpadu, sistematis, dan transparan. Ketentuan pokok pendaftaran tanah yaitu dasar hukum pendaftaran tanah ini berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19. Apa sih pendaftaran tanah itu? Yaitu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, penaskahan, dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. Pendaftaran tanah ini tidak semata-mata dilakukan hanya tidak berdasarkan sebuah asas. Jadi pendaftaran tanah ini dilaksanakan adanya asas, yaitu yang pertama terjangkau, yakni memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Kedua, sederhana dan aman, yaitu memberikan kepastian hukum pelaksanaan secara teliti dan cermat. Yang ketiga, mutakhir, kelengkapan memadai dan kesinambungan pemeliharaan data. Keempat, terbuka, di mana masyarakat dapat memperoleh data yang benar setiap saat. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan terkait dengan PTSL. Apa sih PTSL itu? Jadi PTSL itu merupakan sebuah singkatan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa ataupun kelurahan, atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Adanya PTSL ini merupakan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Jadi PTSL ini merupakan sebuah peraturan yang menjadi acuan kegiatan sertifikasi tanah secara massal yang diarahkan secara otomatis. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua bidang tanah yang belum bersertifikat dalam satu wilayah desa atau kelurahan, yang nantinya dapat dipetakan secara keseluruhan setiap bidangnya, yang dapat memberikan output bersertifikasi setiap bidang yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, apa sih objek PTSL? Jadi objek PTSL ini merupakan seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset, pemerintah atau pemerintah daerah, tanah badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik daerah, ataupun juga tanah desa, tanah negara,
tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek land from, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Jadi setelah kita mengetahui penjelasan PTSL, kita harus juga mengetahui terkait dengan pelaksanaan dari PTSL, yaitu yang pertama, perencanaan dan persiapan, kedua, penetapan lokasi kegiatan PTSL, yang ketiga, pembentukan dan penetapan panitia, adjudikasi PTSL, keempat, penyuluhan, kelima, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah, kelima, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak. Selanjutnya, penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah. Kemudian, pembukuan dan penerbitan sertifikasi hak atas tanah. Dan yang terakhir, penyerahan sertifikat hak atas tanah. Kemudian terkait dengan tujuan pendaftaran tanah berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya itu sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Jadi tidak ada istilah dalam sengketa hak milik karena dengan adanya pendaftaran tanah ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Yang kedua, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam pengadaan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Dan yang terakhir, terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Selain PTSL, kita juga akan membahas PTSP. Jadi PTSP ini merupakan kepanjangan dari pelayanan terpadu satu pintu, atau biasa disingkat PTSP. Jadi PTSP ini merupakan sebuah pelayanan yang secara terintegrasi itu dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Dan penyelenggaraan PTSP daerah itu adalah pejabat pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penyelenggaraan PTSP ini merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dan dalam satu pintu dan satu tempat. Jadi kita tidak bingung lagi terkait dengan permohonan perizinan dan tidak berlapis-lapis dalam mengurus perizinan. Jadi dengan adanya PTSP ini kita hanya perlu satu tahapan atau dengan kata lain dengan satu pintu. Kemudian pada slide berikut terdapat textual dan spatial data integration. Dan dari pendaftaran tanah tersebut terdapat buku tanah surat ukur, kemudian parcel map, dilakukan pemetaan, dan ada pula Simtanas yang merupakan layanan satu pintu yang nantinya memiliki output geodatabase KKP atau GeoKKP. Nah, tujuan penyelenggaraan PTSP daerah ini adalah untuk meningkatkan kualitas PTSP dan mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Kedua, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang prima. Ketiga, meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. Dan sasaran dari penyelenggaraan PTSP daerah ini adalah terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, asri dan sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Kemudian kelembagaan dan kewenangan PTSP daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan melekat pada DPM PTSP provinsi dan kabupaten atau kota. Pembentukan DPM PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan, PTSP ini bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait. Di sini saya akan menjelaskan sedikit studi kasus terkait dengan konflik
pertanahan di Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi, di mana pada Desa Pakel tersebut terdapat sebuah konflik pertanahan, di mana konflik pertanahan tersebut antara masyarakat dengan pihak perhutani. Seperti halnya konflik pertanahan yang terjadi di Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi ini, konflik antara masyarakat Desa Pakel dan perhutani ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Kemudian sejak tahun 1993 dan muncul kembali pada tahun 2012 dan berlanjut pada tahun 2017 sampai sekarang. Sama seperti kebanyakan konflik lainnya, konflik ini berkepanjangan dan menyita perhatian publik, di mana banyak sekali LSM dan relawan yang turut membantu dalam penyelesaian kasus ini. Masyarakat Desa Pakel mengklaim memiliki izin untuk membuka tanah seluas 4.000 bang di atas tanah hutan yang terletak di Desa Pakel, Kecamatan Kabat, yang sekarang atau saat ini merupakan Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, yang diberikan oleh Bupati Ahmad Toto Hadi Surjo tanggal 11 Januari 1929 kepada leluhur warga Desa Pakel atas nama Dulgani, Karso, dan Senen dengan dokumen berbahasa Belanda. Awal mulanya masyarakat yang membuka tanah tersebut serta mengelolanya, namun masyarakat mengalami pengusiran oleh perhutani, sehingga masyarakat sama sekali tidak pernah merasakan hasil dari tanah tersebut maupun mengambil manfaatnya, karena tanah tersebut sampai saat ini dikuasai oleh pihak perhutani KPH Banyuwangi Barat. Kemudian perhutani menganggap masyarakat ini melakukan pengelolaan tanah negara, padahal menurut pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, tanah itu bisa berubah status menjadi tanah negara. Yang di Banyuwangi contohnya adalah tanah bekas jabatan milik Belanda. Sedangkan tanah di Desa Pakel ini sesuai surat izin pembukaan tanah telah diserahkan kepada masyarakat. Selain itu, menurut Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang berbunyi, untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Kemudian menurut masyarakat Desa Pakel itu sendiri, di Desa Pakel ini tidak ada batas antara Porolinggo hingga Style, seperti yang diberitakan oleh petani. Selain itu, perhutani baru ada sekitar tahun 1961, sedangkan warga memiliki bukti hak lama yang dikeluarkan Bupati Banyuwangi tahun 1942. Oleh karena itu, masyarakat Desa Pakel mengklaim perhutani mengelola tanah hak wilayah masyarakat Desa Pakel. Nah, di bawah ini ada terdapat surat izin yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pakel yang sudah ditandatangani Bupati pada tahun 1929 dengan menggunakan bahasa Belanda, namun saat ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian terjadinya konflik pertanahan antara masyarakat Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi dengan perhutani KPH Banyuwangi Barat ini terdapat tumpang tindih hak pengelolaan dan hak penguasaan. Tidak bisa menunjukkan alas hak, nilai ekonomis yang tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, dan penduduk bertambah dan musyawarah yang tidak berhasil. Dengan adanya konflik tersebut, maka peran PTSL ini dapat menjadi media pendaftaran tanah yang dapat menjadikan terjadinya konflik tanah atau sengketa tanah ataupun permasalahan tanah lainnya ini dapat terhindarkan, sehingga masyarakat itu dengan adanya PTSL dengan melakukan dan memanfaatkan pada sistem PTSP, sehingga masyarakat itu mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanahnya itu secara valid dan sah. Nah, kemudian kita harus juga mengetahui saat ini di seluruh wilayah baik kabupaten maupun kota itu melaksanakan PTSL. Nah, saya sedikit membahas terkait bagaimana sih kegiatan PTSL di Kabupaten Banyuwangi. Jadi PTSL itu telah diatur oleh Peraturan Menteri ATR BPN nomor 6 tahun 2018. PTSL sendiri merupakan bentuk inovasi kebijakan pemerintah Bapak Jokowi atas program pendaftaran tanah yang sebelumnya kita kenal dengan PRONA. Program PTSL ini dilakukan di 33 provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Timur.
Salah satu daerah di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Banyuwangi, mendapatkan pengukuran cukup banyak dalam program PTSL. Berdasarkan data dari Kementerian ATR BPN, bahwa Kabupaten Banyuwangi sampai tahun 2019 mendapatkan jatah dalam program PTSL sebanyak 67.000 pengukuran. Hal ini menjadikan bukti bahwa masih sedikitnya tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Banyuwangi. Dengan ketersediaan kuota yang cukup banyak, yakni 67.000 pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada masyarakat Banyuwangi ini, diharapkan masyarakat juga turut sadar dan ikut berpartisipasi dalam mendaftarkan hak bidang tanah yang telah dimiliki agar memiliki hak bukti atau sertifikat yang sah yang nantinya dapat diakui dan agar terhindar dari permasalahan atau konflik sengketa tanah atau konflik tanah lainnya. Nah, hingga saat ini di awal tahun 2021, Bupati Banyuwangi kembali menyerahkan sertifikat pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL kepada 2.065 warga. Kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga setempat dikarenakan program ini dirasa ringan daripada kita mengurus akte tanah di lembaga lain karena biasanya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Namun dengan adanya PTSL ini, masyarakat cukup membayar biaya pendaftaran di awal sebesar 150.000 untuk setiap bidang tanahnya. Di bawah ini juga terdapat foto penyerahan dokumen sertifikat tanah kepada salah satu masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin itu saja sedikit penjelasan saya terkait PTSL dan PTSP dalam mengurangi upaya terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.